Nah, 7 formula, bukan langsung laris. Ini adalah framework bisa dikatakan yang original dari kita, tentu aja yang disebut namanya framework turunan. Framework turunan itu artinya framework terapan. Terapan itu seperti saya katakan ada namanya ilmu dasar, ada ilmu terapan. Ilmu dasarnya adalah input output proses. Ilmu dasarnya adalah market research. Ilmu dasarnya adalah product research. Ilmu dasarnya adalah distribusi, promosi, ya, packaging, ya, terus viral marketing. Itu ilmu dasar. Oke, jadi dari 7 formula itu ilmu dasar. Oke, nah 7 formula ya itu saya buka dengan materi metric Boston. Ada nggak pertanyaan seputar metric Boston? Ya, metric Boston artinya bukan buatan saya, jelas ya. Ini adalah dari Boston Consulting Group. Tidak semuanya materi tentu aja yang saya create sendiri gitu ya. Dalam arti create sendiri pun juga pasti ada materi dasarnya. Nanti ya. Bukan berarti saya meng-create dari nol gitu, enggak. Ya, ada materi dasarnya cuma disimplify aja. Contoh gini, hukum semut. Hukum semut itu saya simplify dari traffic generator. Kalau saya ngomong traffic generator kan UKM puyeng tuh loh. Saya menghindari smooth pokoknya. Ya, menghindari smooth. Paham ya? Jadi kan gini, learning is identifying new things, connecting between unknown to knowns. Kan begitu. Jadi orang belajar itu sebetulnya pada dasarnya, oke. Nah, jadi kalau kita bicara masalah unknown di sini, unknown itu tidak diketahui. Saya kalau nulis itu sampai sekarang sering salah. Kenapa? Tahu nggak? Saya jarang nyatet. Bisa banyak fotokopi terus ya teman-teman. Terus pas SMP itu saya nggak nyatet kan. Saya sering pinjam catatan teman-teman saya. Jadi kalau pas begitu giliran hari jadwalnya gini. Ini jadwal saya diperiksa. Jadi ini jadwal kelas samping itu bahasa daerah misalkan. Habis itu guru bahasa daerah akan masuk ke tempat saya setelah samping kan. Nah saya sebelum selesai jam pelajaran saya masih keluar kan. Terus saya bilang ke teman saya, nah 10 menit jelang itu kan lempar catatannya. Lempar. Nanti gurunya masuk sini ngecek PR, oh sudah buat, bagus. Ya, cek catatannya, rapi, bagus. Padahal itu kan teman saya. Nah, saking saya jarang, saya nggak, memang hampir tidak pernah nyatat. Termasuk matematika, teman-teman. Teman-teman harus tahu. Tadi kan saya mengatakan, saya matematika itu yang saya kuasai hanya matematika saja. Ya. Nah, sangat menguasai saya. Tapi itu pun juga saya nggak nyatat. Jadi saya taruh sini. Gitu kan? Nah, cuman ya enteng ya, karena saya bebannya enteng, nggak belajar yang lain. Selama 3 tahun saya cuma belajar matematika. Ya alhamdulillah saya jadi matematika paling nggak ya terbaik lah. Nomor 1, 2, 3, paling jelek nomor 5 sekolah. Ya. Nah, baik ya. Ini unknown, sesuatu yang tidak diketahui. Anda harus menghubungkan unknown ini dengan known yang lain. Artinya dengan sesuatu yang diketahui, ya, diketahui yang lain. Ya. Jangan nanti ada gini, smooth adalah gabungan dari smooth ditambah smooth minus smooth. Ya, yang mengakibatkan ada smooth. What is smooth? Kan gitu. Ngerti ya? Maka dari itu saya berusaha membuat sederhana mungkin. Contoh tadi itu yang saya katakan traffic generator. Puyeng kan? Kalau UKM dengar traffic generator, udah saya simpelkan aja. Traffic generator adalah sarang semut. Kan gitu ya? Terus tenant anchor, wah puyeng kan? Tenant anchor. Jadi traffic generator tadi apa ya? Saya lupa. Nah kan gitu kan? Kadang satu aja kita belum ingat. Tadi apa ya? Sebentar. Ini tambah satu lagi nih. Ngerti ya? Nah, kalau kita kemampuan bahasa Inggrisnya jago, itu masih mending. Kalau enggak, berat. Ya. Dan kebanyakan dari kita, yaitu tidak banyak menguasai bahasa Inggris. Makanya begitu traffic generator, tenant anchor puyeng. Nah, saya buat yang simple. Namanya sarang semut, pengundang semut. Paham ya? Dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga saya sebisa mungkin saya pakai sapi perah, saya bahasa Indonesia kan, ya. Kalau di dalam bahasa aslinya adalah cash cow. Cash cow, ya. Jadi sapi yang menghasilkan cash flow. Nah, gitu aja namanya. Gampangan pakai sapi perah itu apa? Sapi perah itu Anda memerah susunya untuk kehidupan Anda. Gampang? Jadi kalau besok jelasin sama Minty, pakai bahasa yang Buddha aja, jangan nanti cash cow gitu. Wah, ya, udah itu ngajarnya
ke tempat Cianjur sana, ya, ke anak-anak yang PJJ, pendidikan jarak jauh. Wah, nah, sapi perah, Anda perah sapinya. Ingat, perah susunya untuk kehidupan Anda. Oke, sapi perah. Terus kemudian anjing piaraan, disebut anjing piaraan artinya Anda memelihara anjing, Anda nggak bisa merah susunya. Paham nggak? Kalau anjing piaraan, Anda ngeluarin duit. Benar? Ngeluarin duit untuk memelihara anjing tersebut. Nah, lanjut ya. Nah, intinya di sapi perah, Anda merah susu untuk mendapatkan susunya untuk kehidupan Anda. Kalau sapi itu sudah tidak produktif, dia jadi anjing piaraan, Anda keluarin duit untuk melihara anjing. Sebelum sapi menjadi anjing, ya, research-lah untuk mencari bintang, gitu kan? Research itu artinya apa? Ke tanda tanya. Research kan masih tanda tanya kan? Belum pasti kan? Research, ya, research produk potensial, research itu yang simpelnya sekarang itu gitu, marketplace lah bisa, ya. Mungkin mengamati behaviornya orang, bisa dengerin stalking orang punya problem apa kan, atau masuk ke bidang Anda tertentu lebih mudah, bidang tertentu problemnya apa, lebih spesifik lagi. Oke? Nah, research kemudian bisa juga launching produk, ya. Anda coba uji yang ini duluan, ya. Begitu dia sudah mulai kelihatan, oh, ini titik terang, uji yang ini sudah berhasil, uji kemasan udah oke. Nah, Anda mulai masuk ke tempat bintang. Bintang itu masih memerlukan pembiayaan dari sapi sebelum dia nanti menjadi sapi perah selama berpuluh tahun kemudian. Kan begitu ya? Paham maksudnya? Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaannya sering muncul begini, Mas, boleh nggak kita buat sapi perah sama anjing piaraan? Kan begitu. Misalnya gini, Mas, usahaku sekarang ini, misalkan lah ya, air minum sebulan. Ya, berarti kan sudah hampir turun nih. Nanti-nantikan harga nih, komoditas nih. Nah, aku sambil usaha yang lain boleh nggak, Mas? Ya, soalnya usahamu itu juga sudah susah untuk dinaikkan lagi. Ya, kecuali mungkin ya diferensiasinya sangat kuat banget. Tetap masih ada celah. Ya, saya ambil contoh, saya katakan sama teman-teman, kita bisa membuat, misalkan ya saya dikasih PR nih. Nah, ini udah bagus nih, air minum santri ya. Coba saya cek buat tagline-nya. Air minum dalam kemasan, air mineral santri, ini jadi merek top, tapi tidak ada positioning yang kuat. Ngerti ya? Harusnya air minum santri ini, ya, air barokah penuh doa, saya contoh begitu. Nah, ini bisa dijual lebih mahal. Paham nggak? Ya, jadi pada saat proses pengemasannya dia sambil dibacain sholawat atau apa. Nah, nanti dikasih keterangan di belakang itu, bisa. Atau saya pernah mengatakan, coba Anda buat namanya air minum yang biasa seperti gini, kan terus kasih doa. Kan ada itu penelitiannya Mas Haru Imoto kan mengenai air yang dikasih doa, tulisan doa aja tertentu, ya. Misalkan dikasih warnanya pink, ya, namanya air enteng jodoh. Ya, mereknya doa, tapi edisi enteng jodoh. Semoga yang meminum ini ya dipermudah jodohnya, mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah. Amin. Misalnya begitu. Contoh ya. Nah, nanti ada air murah rezeki, kan gitu. Warnanya misalkan lah ya hijau atau biru gitu ya. Ya. Terus nanti air harmonis dan seterusnya dikasih doa. Ya kan? Bisa kan? Ya, meskipun ini ada efek placebo sugesti, tapi mereka dia baca ini amin, amin, sebelum minum amin, kan ya. Itu jadi doa. Dia mendoakan dirinya sendiri. Iya kan? Ya, dijual lebih mahal bisa? Bisa. Lanjut ya. Nah, itu contoh ya teman-teman ya. Jadi tetap masih ada celah ya namanya yang breeding market pun juga masih ada celahnya kita buat gitu ya. Kalau kita kreatif gitu kan. Nah, tapi anggap aja ini sudah pasarnya udah banding-bandingkan harga lah gitu kan. Anggap aja begitu, mau buat celah seperti apapun itu juga masih tetap harganya terpatok gitu sekian. Baik, nggak masalah. Anda tinggal nanti masuk ke tempat project bintang, boleh. Anggap aja itu produknya itu sapi perah tidak akan digedein lagi, tapi Anda membuat project bintangnya yang akan digedein. Itu boleh, silakan ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, bukan langsung laris. Ini yang saya sebut namanya formula turunan. Ya, dasar dan formula terapan. Ya, formula terapan untuk terutama UKM. Pada saat saya buat 7 formula itu,
Ini saya lulusan 2,5 tahun ini. Ya, 7 formula. Saya riset ya. Nah, dan ini insya Allah 1 sampai 5 adalah hierarki yang nggak boleh dilompati. Ya, 6, 7 boleh karena berubah akselerasi. Ya, 1 sampai 5 hierarki. Jika dilompati, apa akan terjadi kita akan bahas. Ya, nah, membidik pasar potensial itu pada dasarnya ya adalah ilmu terapan dari market research. Oke ya, terapan dari market research ya, riset pasarnya duluan. Apakah suatu produk yang akan kita launching itu pasarnya potensial berdarah atau sleeping, tertidur. Oke, ilmu dasarnya adalah market research. Terapannya membidik pasar potensial. Kenapa saya mengatakan membidik pasar potensial? Karena yang saya sasar ini ilmu terapan untuk UKM, yang dimana UKM itu ya kalau garap pasar sleeping, ya sleeping itu masih tertidur artinya, harus mengedukasi pasarnya, dia kurang amunisi, paham nggak? Makanya pasarnya harus langsung pasar potensial. Potensial market itu apa? Demand besar intinya, supply kecil atau competition kecil, low competition. Jadi kalau kita cek di tempatnya Google AdWords loh, ya, nah itu kan Google AdWords tool kan ada namanya searchingnya berapa, yang searching banyak, competition low, itu aja gampangnya gitu. Ya, ya. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi itu bidik pasar potensial supaya apa? Pas kita jual langsung laris. Oke, tapi salahkah kalau kita bidik pasar sleeping? Tidak salah. Aqua juga membidik pasar sleeping, tapi butuh waktu 20 tahun. Ya, 10 tahun paling nggak untuk dikenal tok. Dari tahun 72 diperdirikan, 83, 11 tahun kemudian baru mulai di PT-kan saya. Di PT-kan itu kan 83 ya, 72 mulai dibuat. Ngeri ya, 10 tahun waktunya. Dan itu belum boom banget. 83. Sekarang di dalam ruangan ini kita bisa tanya, di dalam ruangan ini yang masih masak air untuk minum siapa kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. 9 orang dalam ruangan ini. Artinya sebaliknya, yang sudah beri air galon siapa katakan? Tuh lihat semuanya. Dalam kurun waktu berapa tahun? 72 sampai sekarang. 40 tahun, 46 tahun. 72 sampai sekarang kan? Ya, 46 tahun berubah behaviornya. Ngerti ya? Orang tadinya minum air, beli lagi gitu kan? Dulu kan katanya lebih mahal daripada bensin kan zaman dulu kan? Orang mau gitu. Sekarang semuanya di mana-mana di desa-desa hampir semua minum air dalam kemasan atau kita sering sebut namanya air galon lah. Air isi ulang. Kenapa? Soalnya apa? Yang masak tadi itu orang kaya-kaya. Lebih mahal masak. Ya, daripada filter ya. Ya, dan behaviornya udah berubah ya. Lanjut ya. Jadi sleeping bukan berarti gak bagus. Bagus ya, nanti saya akan bahas lagi lebih detail. Oke, ini adalah terapan ya. Terapan ya, ilmu terapan untuk riset market kepada UKM yang mau mulai usaha supaya dia tidak berdarah-darah. Yang kedua, produk yang anonim, menciptakan produk yang anonim. Nah, produk yang anonim itu adalah ilmu terapan daripada research produk. Kenapa? Karena kalau Anda nanti misalkan ya, Anda meluncurkan suatu produk, terus kasih ke karyawan Anda lah buat FGD atau apa gitu kan. Satu, karyawan Anda belum tentu target pasar Anda. Kedua, pada saat orang, ini katakan target pasar nih, kasih. Menurut Anda, rasanya enak, misalnya salah membuat pertanyaan nih, ya, enak atau enggak? Skala 1 sampai 10. Berapa? 6 deh, nggak enak dia ngomongnya. Dia aja ngomongnya nggak enak. Ya. Terus kemanisan, ya, skala 1 sampai 0 sampai 10, kira-kira manisnya berapa? Ya, asinnya berapa? Pedesnya berapa? Oke? Apa yang kurang? Masukkan. Ya, yang gini yang buat UKM membuat kuesioner salah, jawabannya salah.
dan itu sering melenceng. Terus udah gitu, ini kuesioner ini dia mau surveinya bagaimana, satu orang satu persatu tanya begitu. Buat UKM berat banget. Ya, susah untuk dipraktekkan di lapangan. Maka dari itu pada saat itu saya mikir, saya ikut waktu itu The Right Way of Doing Powerful Marketing Research 3 hari nginep di puncak. 3 hari yang ikut multinasional company semuanya. Terus begitu tanya, nah Jay, kamu dari perusahaan mana Jay? CV, KS Internasional, almarhum, sudah almarhum sekarang. Yang lama kan. Jadi tahun 2000 saya sudah ikutin yang gitu. Ya, KS Internasional. Apa itu Jay? Bukan namanya apa? Wih, kamu bayar sendiri Jay? Iya. Wih, mau ya kamu ya? Ya, ini perusahaan gede-gede, Unilever, ya Wings, gitu. Saya ikut gitu, terus saya bilang, wow, marketing nih buat UKM ini, ya, nggak applicable. Makanya kenapa saya mengatakan perusahaan-perusahaan multinasional ilmunya susah untuk diterapkan di UKM, termasuk yang buku-buku yang kita pelajari, terutama yang dari luar, banyak kan. Sebelum era startup-nya, itu baik dari luar, itu ilmu-ilmu untuk multinasional company susah untuk diterapkan di UKM. Nah, kemudian saya mikir, gimana ya caranya? Udahlah, saya ketemu yang sebenarnya uji yang ini aja, diuji aja produknya sampai yang ini. Nah kan ada yang produk nanti itu dikonsumsi terus-menerus, ada yang dia sesekali beli kan. Nah intinya simple, ya. Kalau nggak retention, referral, dah gitu aja. Cuma 2. Kalau orang puas, retention or referral. Kalau produknya nggak bisa, repeat order, misalkan apa ya? Jas hujan bisa, ya. Terus HP, ya mungkin tidak beli setiap bulan atau setiap berapa bulan kan, tapi dia akan refer. Liburan, ya pakai wisata misalkan. Pokoknya kalau enggak limit order dia share gitu aja. Paham nggak? Itu kuncinya situ aja ya. Kalau dia nggak share, ya nggak refer ke tempat orang lain, nah artinya dia tidak produk kita belum mengalami. Paham ya? Risetnya seperti itu. Gampang banget ya. Makanya kalau ilmu dasar itu ya, kalau dibolak-balik nanti ada ketemunya itu aja gitu. Contoh gini ya, Pak Herman Cerita Jaya mungkin membuat, saya sampai lupa istilahnya itu ya, advocate gitu kan ya. Advocate itu mereferensikan gitu ya, mengadvokasi orang lain gitu loh untuk menggunakan produk kita ya. Nah itu saya pakainya referral itu aja. Saya kemarin sempat catat kok. Jadi biar teman-teman tuh nggak sampai salah masalah istilah, nggak sampai bingung masalah istilah. Contoh simpelnya begini, AIDA itu buat saya simpel pakai AIDA aja. AIDAR pakainya R. Ya, attention, interest, desire, action, retention. Kalau yang teman-teman yang online biasanya diganti attention, interest, search, action, retention. Gitu. Lanjut ya. Oke. Ini makanya sebenarnya ada 2 slide. Yang sebelah sini slide kompilasi biar bisa menghubungkan gitu loh. Karena ini teman-teman, kemampuan kita nanti ini untuk menganalisa itu kemampuan untuk menghubungkan tools yang satu dengan framework dengan tools yang lain ya, untuk menghasilkan suatu output yang bagus. Contoh begini, teman-teman, ini saya punya kayu gelondongan, buat kayak gini dong. If the only tools we have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Di Palu aja nih, bocah-bocah nggak karuan kan? Nah ada harus bagaimana nih? Ya, nah kalau toolsnya ada kurang, apa toolsnya? Dipahat. Kalau toolsnya ada banyak, ya ini taruh di tempat mesin turning kan, atau mesin apa? Mesin bubut, ya diputer terus jadi selesai. Jadi bagus. Ngerti ya? Yang ini, ya, apa ini? CNC, ya. Sini CNC ya. Udah susah bentuknya ya, apalagi kayu. Ya, tapi kan kita bisa patah-patahin jadi juga. Paham nggak? Makanya tools yang ini, ya, kita harus ngerti penggunanya buat apa. Nah, jadi pada saat kemarin teman-teman diajarkan itu untuk pengenalan tools. Tapi teman-teman harus banyak latihan supaya pas nanti perang bisnis model beneran, teman-teman pakai ini. Ini karkas banget gitu loh. Ngerti ya? Ya, baik ya. Makanya saya senang itu kalau menghubungkan ini sama ini. Ini nanti bisa sama ini. Sebagian dari Anda akan mengatakan gini, masih kok lompat-lompat sih? Enggak. Aku ngajakin otakmu menghubungkan satu sini ke sini, sini ke sini. Supaya apa? Analisisnya paripurna. Paham ya? Makanya
Materi revolusi bisnis model sebenarnya menggabungkan materi-materi yang lain supaya analisisnya paripurna. Oke, nanti merancang suatu strateginya dapat banget. Oke ya, lanjut ya. Produk yang ngangenin, ya menciptakan produk yang ngangenin itu turunan dari riset produk, ya. Kemudian riset kemasan. Tapi saya menggunakan kata-kata kemasan yang pertama diambil. Kenapa? Kenapa saya pakai kata kunci? Pertama diambil, saya pakai kata kunci. Bidik pasar potensial, saya pakai kata kunci. Ngangenin. Supaya UKM itu gampang memahaminya. Oke? Biasanya teman-teman gini, oh ya coba sebut ya 7 formula buka langsung laris. Potensial, ngomong gitu duluan biasanya. Ingatnya potensial gitu ya. Potensial apa? Pasar potensial. Ya sudah, paling nggak dia paham dia harus membidik pasar potensial. Ya, karena pakai kata kunci. Ya. Yang sama gini, the power of pepet. Buka langsung laris aja pun itu. Waktu pertama saya membuat judulnya sebut booming. 7 formula mencipta tren buka langsung laris. Saya tulis begitu. Terus saya renungin lagi. Ini sebenarnya buka langsung laris itu kata kuncinya, keywordnya. Mendingan saya taruh di atas. Buka langsung laris, 7 formula mencipta tren. Hal yang sama pada saat saya ketemu dengan Pak Pudi, itu amazing pokoknya. Pas kita kenal sama beliaunya itu, lihat saya bisnis 6 tahun itu, ketemu Pak Pudi, ini gila. Nah, terus keluar ruangan saya bilang, Pak, Bapak saya sebenarkan mau nggak Pak? Sebenarkan ulang. Ini kan yang datang cuma teman-teman yang mentoring 40 orang. Saya sebenarkan ulang 300 orang lebih, insya Allah. Ya, tapi judulnya saya ganti. Jangan judulnya seperti kalau mau kaya jangan lama-lama jadi karyawan. Nah, saya bilang, ini target pasar Bapak, bukan karyawan. Saya aja bisnis 6 tahun, nggak kepikir trik seperti itu. Pokoknya kotak kanan liar deh. Ya, nah, wah gitu, wah gila gitu kan ya. Pak, saya kasih judul Pak, cara gila jadi pengusaha. Paham ya? Ya, akhirnya jadi judul bukunya beliau. Ketemu sama Ombok, gitu juga. Goblok sih, goblok. Bener ya? Goblok aku ya. Saya gitu tuh. Nah, terus pulang. Saya telepon Ombok. Saya senarin ke Batam mau nggak? Ya, saya waktu itu belum pulang. Saya di dalam rumahnya Ombok. Saya harus nyeplos. Boleh nggak Om sebenarnya di Batam? Boleh, udah lama di Batam ini. Boleh kapan? Tapi judulnya saya boleh kasih Om. Apa itu? Belajar goblok dari Bob Sadino. Bagus. Saya kasih tanda petik, tanda kutip goblok, petik. Ya. Artinya kita belajar untuk menggoblokkan diri kita dengan Om Bob. Karena selama ini kita banyak doktrin-doktrin yang salah tentang bisnis. Itu yang saya belajar sama Om Bob. Ya, dari belajar menggoblokkan diri. Ngerti ya? Itu keyword. Paham ya? Nah, saya pakai keyword juga. Kemasan yang pertama diambil. Oke? Tahu nggak maksudnya apa? Gini. Coba bicara masalah customer journey. Ini estalase katakanlah. Produk kita itu dipampangkan ya di tempat estalase kan kita masuk. Oke? Di tempat rak oleh-oleh lah katakanlah begitu. Nah, di antara oleh-oleh itu saya lihat saudara. Saya nggak ngerti loh ini rasanya enak atau enggak. Benar? Siapa yang tahu rasanya enak atau enggak? Kalau enggak dicoba. Kalau nggak dicoba, bukan diambil. Ya, ngambil butuh nyoba, kan gitu loh. Cuma ngambil doang ya. Tapi harus Nah, saya tidak tahu produkmu itu enak atau tidak. Kan sering orang bilang gini, Mas Cik, punya aku produkmu udah enak banget Mas Cik. Tapi kenapa nggak laku ya? Orang nggak tahu produkmu enak atau enggak kalau dia nggak nyoba. Orang nggak tahu, ya nggak akan nyoba kalau dia nggak beli. Orang nggak akan beli kalau dia nggak ngambil. Nah itu urutannya seperti itu. Jernihnya tahu nggak? Jika gini, lihat ini sebenarnya 5Bs juga mempelajari hal ini. Ya, Anda membahas ya pakai teori-teori apa, ini bisa nyambung. Ya, contoh yang lain. Kalau ini offline, lewat kan, iklan, attention kan, ya. Nah, yang sebenarnya faktor lirik membuat kita melirik kan? Enggak, ya, nggak melirik, kita terus melirik. Terus baca kan? Ya, yang dibaca apa? Judul. Benar kan? Sama, merek yang dibaca. Ya, yang membuat melirik kemasan visual. Kemasan yang pertama sebenarnya dilirik. Habis itu yang membuat kita ngambil judul sama keterangan di dalam situ sedikit. Ya,
Kalau kita lihat iklan di Facebook atau di Instagram kan begitu tuh. Set, nggak tarik scroll, tertarik stop. Kayak sebenarnya faktor titik. Kedua faktor klik. Nanti ya, habis faktor klik, faktor simak. Habis faktor simak, faktor beli atau action. Benar nggak? Nah jadi gini nih, ya. Saya membuat itu simpelnya begitu aja. Kemasan yang pertama diambil supaya teman-teman ngerti. Kira-kira, ya, kalau teman-teman mau mendesain kemasan, paling gampang apa? Kira-kira nanti produkmu akan disejajarkan dengan produk siapa yang lain di etalase. Contoh punya Gaza. Gaza baca begini, oh punya Zanana ini nggak ada yang punya yang lain nih, cuma kita aja nih, Zanana kan? Nah, ya. Ini jelas nih. Kalau saya disejajarkan sama keripik pisang, jelas punya Gaza nih yang diambil om. Kenapa? Nggak ada keripik pisang yang lain. Cuma punya Gaza. Nah, kompetitormu dirak bukan keripik pisang, tapi keripik-keripik yang lain. Makanya pas kita mau mendesain kemasan yang pertama diambil, ya kita harus ngerti kira-kira punya aku akan taruh di mana. Jangan-jangan keripik kanan kirinya adalah Maiki dan yang lain-lain. Yang disebut indirect competitor. Paham nggak? Ya, investasi emas, kompetitornya adalah investasi apa sekarang? Bitcoin, Kronium sekarang juga ya. Iya kan? Itu investasi yang lain dan investasi riba yang lain masih banyak. Atau termasuk reksadana sekarang yang banyak juga lagi booming. Oke? Paham ya teman-teman ya? Jadi kemasan yang pertama diambil di antara kompetitor yang lain akan dipajang di mana? Makanya kita akan mengatakan produk kategori. Kalau ada kompetitor untuk kemasan produk kategori. Sampai di sini ada yang tanya? Mas, ya? Saya nanya mas. Ya, silakan. Kalau tadi kan untuk produk ya. Iya, mas. Kalau untuk jasa, ya. kemasan yang pertama diambil nih, gimana ilustrasinya? Baik. Nah, journey-nya untuk mendapatkan informasi tentang jasa kita itu ada di mana? Kan di iklan, mas. Ya, makanya sebenarnya bentuknya itu nanti gini. Kemasan yang pertama diambil itu kalau dibaca di Bukalapak Polaris itu ada 3 macam saya buat. Bentuk yang pertama diambil kalau dijual telanjang, ya, misalkan beli saja, OTOT ya telanjang ya, OTOT telanjang. OTOT itu bakwan loh ya, beli bakwan kan, orang jualan bakwan nggak kemas tuh, ya. Nah itu kan pas kita lihat di etalase, ya, dia bentuknya itu menggiurkan gitu loh, ya. Nah kalau saya sering pakai istilah nastar, anggap aja nastarnya sama-sama, ya. Tapi bentuknya berbeda-beda, itu bisa diambil berbeda. Contoh yang lain deh, teman-teman tahu Yupi nggak? Anak kita yang punya anak-anak ya, kecil kan, anak kita suka Yupi kan? Itu bentuknya aneh-aneh kan? Ya, bentuk mempengaruhi nggak? Ya, hari ini beli ini, bisa beli ini, padahal rasanya sama aja. Benar nggak? Ya, terus surprise, ya, bentuk kan? Ya, nah, jadi ini sebenarnya bentuk yang mengubah bentuk, mengubah nasib. Ya, mengubah penghasilan, kan begitu ya? Nah, ini bentuk kemasan atau outlet. Nah, kalau menurut saya kategori jasa itu bentuknya adalah outlet. Istilahnya tanda petiknya outlet, baik offline ataupun online. Nah, istilahnya kalau dalam design thinking itu touching point, touch point. Touch point-nya orang mendapatkan informasi kita pertama kali gimana? Nah, itu sebenarnya bentuknya, visualnya, ya kan? Sebelum dia experience, ya, misalkan bentuknya iklannya, videonya, ya kan ya? Nah itu bentuk yang pertama diambil. Bagaimana kita mengemas, ya, untuk memperkenalkan pertama kali, bukan experience. Kalau udah experience beda, nanti udah bicara masalah produk ini, ya, di dalamnya produk ini. Nah, oke ya, lanjut ya, kemasan yang pertama diambil, merek yang ngetop, ya. Kenapa sih disebut merek yang ngetop? Ada yang bilang gini, mas, itu Mbak Mo, ya, mereknya biasa-biasa aja, nggak pakai kayak mas, ya, kok terkenal juga, butuh waktu 10 tahun. Anda mau 10 tahun, kan bukan langsung laris. Artinya saya mengatakan merek yang ngetop, ya, bukan segalanya. Produk yang aneh itu nomor 1, ya, tapi pasarnya potensial, gitu aja. Produk aneh nggak potensial marketnya, juga tidak banyak yang mau, kan begitu, ya. Nah, merek yang ngetop tanpa produk yang aneh, tentu aja juga nggak pas, nggak akan jadi repeat order.
Oke, merek yang ngetop membuat orang penasaran untuk mencoba, gitu aja. Simpel kok, ya. Membuat orang penasaran untuk mencoba. Makanya saya sering mengatakan merek yang ngetop dengan cara distribusi promosi itu jadi satu, ya, jadi satu kombinasi. Oke, ya. Nah, seorang D sama dengan P. Ini saya pakai kata kunci lagi. D yang sama dengan P, yang pada saat mendistribusikan sekaligus mempromosikan. Ini khusus untuk UKM. Kalau non UKM lebih bagus sekarang, ya. Kalau perusahaan besar, saluran distribusi dan saluran promosi itu terpisah. Baru didistribusikan, terus digenjot pakai mass marketing. Nah, distribusi konvensional. Nah, sekarang sebetulnya perusahaan-perusahaan besar sudah mulai berpikir, ini kita kalah bersaing nih. Ya, sekarang disruption-nya, ya, itu dari perusahaan besar itu perusahaan kecil. Startup sekarang itu banyak, ya, justru malah menggulingkan perusahaan-perusahaan besar loh. Paham nggak? Ya, yang mereka fokus dan itu ingat kata kuncinya, kemudahan, lebih murah, lebih mudah, lebih cepat. 3 hari dia selalu begini. Ya, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah. Udah. Ya, begitu dapat yang besar tumbang. Ya, yang besar tumbang. Bluebird ambil aja tumbang. Untuk dia mau kerjasama dengan Gokar. Sekarang Bluebird itu disubsidi sama Gokar loh. Anda boleh cek deh, itu biaya yang tidak masuk akal. Ingat, tapi ada mereka yang mendapatkan indirect monetize, baik dari capital gain atau mungkin dari iklan sedikit. Sekarang belum kelihatan iklannya. Kemungkinan besar mereka analisis big datanya yang dijual. Ya, big data analisisnya dijual. Ya, ngomong big data, saya ngomong besok ya. Ya, sedikit saya bahas besok. Ya, tentang big data. Oke, yang simpelnya seperti apa? Ya, nah saluran D sama dengan P pada saat mendistribusikan juga mempromosikan, bukan distribusi sendiri, promosi sendiri, bukan. Pas distribusi juga mempromosikan. Ya, nah ini lebih cepat buat UKM dan low budget, high impact. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, bentar, siapa belum baca buka langsung dari saya, siapa katanya yang belum baca? Kalau nonton sudah semuanya, sudah. Baik ini. Saya biar tidak ada gap di antara kita dan saya tidak mau debat masalah nanti beli atau gimana. Soalnya sekarang di toko buku adanya cuma di UB Store, ya. Saya kirimkan e-booknya kepada Anda semuanya, ya, e-book kita. Soalnya toh itu kan juga hak ciptanya di tempat kita, jadi dia tidak melanggar cipta. Saya kirimkan e-booknya ke tempat grup, ya, ke grup, ya. Tapi tidak untuk dibagikan karena gini. Saya itu perhatikan kalau e-book sudah dibagi gratis itu nggak dibaca. Tidak menghargai, ngerti nggak? Ya, biasanya sering diremehkan. Makanya kalau temannya sudah sangat kehausan, baru kasih gitu. Ya, itu aja paling apa. Lanjut Mas. Itu kalau misal usaha kita itu rumah makan gitu, kemasan pertama yang diambil itu nanti anunya gimana Mas? Iya, outlet. Jadi risetnya gimana? Ini bagus pertanyaan. Nah ini sebetulnya nanti masuknya ke materi customer journey. Ini contoh begini. Di pemilihan lokasi itu saya tuliskan di hukum semut. Hukum semut ada 5 kan? Ya. Yang pertama apa? Ayo. Saran semut. Jenis semutnya. Enggak. Pertama, jenis semut dulu kan. Setelah jenis semut, Saran semut. kemudian Pengundang semut. pengundang semut. Ketiga, Jalur semut. jalur semut. Yang keempat, yang kelima, Terlihat semut. Waktu. nah, keterlihatan ya, terlihat semut. Jadi gini, contoh ya. Nanti ketemu sama namanya reprofile. Di reprofile diprofilkan ulang, berbalik. Produk Anda kira-kira dikonsumsi pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Berangkat kerja, pulang kerja. Berangkat sekolah, pulang sekolah. Ya nanti dari situ Anda, Mas, dari sini Mas ya. Mas, dari sini ya. Nah, misalkan katakanlah Anda sudah survei nih. Kalau sekarang sudah punya tempat, oke? Nah itu tapi harus Anda cek duluan. Jangan-jangan tempat Anda salah. Target pasar yang tidak sesuai, jalur semut yang mana? Semut jenis apa yang lewat di situ? Contoh target pasar Anda, ya, mahasiswa. Atau kalau yang dibalik lah ya, target pasar Anda adalah karyawan, ya, karena harganya nggak segitu tinggi, ya. Mahasiswa itu yang murah-murah ya. Tapi mahasiswa di Indonesia sudah banyak tadi tuh ya, yang value lu berapa kan? Ya. Nah, katakanlah mahasiswa yang
mahasiswa ya, karyawan dan karyawati ya, rata-rata gaji katakanlah misalkan 3 juta ke atas ya, anggap aja gitu. Jadi bisa spend ke tempat Anda sekitar berapa, misalkan makan sekali makan 50.000 minimum ya. Baik, nah sekarang gini, behaviornya makanan Anda itu lebih tepat dikonsumsi pagi, siang, sore, malam. Kebanyakan apa? Ini nanti menentukan lokasinya, paham nggak? Kalau misalkan di pagi hari, berarti saat berangkat toh. Nah, harus berada di jalur semut berangkat. Sana kantor, ya. Di sini adalah perumahan. Dan sekarang gini, naik motor atau naik mobil, ini penting. Ini sebenarnya masuk ke customer journey ya. Tapi saya bahas sekaligus ya. Supaya bisa nggak usah banyak-banyak contohnya. Gini. Nah, pas Anda harus ngerti kalau dia pakai motor, Anda harus mensimulasikan naik motor. Paham nggak? Ini sebenarnya sealamiah mungkin. Jadi ada naik motor, ini dengan kecepatan yang rata-rata. Kira-kira ada dengan kecepatan yang rata-rata itu, kelihatan nggak outline Anda? Boleh ganti ke iPad? Oke, nah misalkan ini adalah jalur semut nih. Jalur semut ya, tapi anggap aja ini pabrik, oke? Ini rumah. Atau sekitar sini adalah sekitar area pabrik, sekitar sini area rumah, perumahan ya. Sebelah kiri perumahan sama pabrik, oke? Berarti kalau jalur semut berangkat ya, yang A atau yang B? A, baik ya, jalur semut berangkat. Jualan bubur ayam bagusnya sebelah sini, oke? Nah, terus kalau jualan seafood bagusnya di mana? Kenapa B? Pas pulang. Kenapa pulang? Lama soalnya nunggu seafood. Ngerti gak? Orang maunya kalau pas berangkat cepet, makan siang cepet, pulang baru dia bisa lama. Ngerti gak? Nalar ya? Ya, nalar. Nah ini jalur semut, namanya pulang dan ini berangkat. Katakanlah Anda berada di satu area di sini nih. Ya, pas berangkat ya, misalkan lah ya, atau di sini ya, lebih enak kan? Oke, pas pulang ya, pas mau pulang, terus lokasi Anda ini adalah ruko-ruko. Terus Anda bukanya di sebelah sini. Mas, aku dapat ruko mas, bagus mas, Bu. Ini bukan bukti, ini bupati. Paham ya? Nah kenapa? Karena semut pas naik motor, ya, dia nggak langsung gini, kan naik motor ini 90 derajat. Kayak gitu. Semutnya tuh melihatnya begini, 30 derajat paling, maksimum 45 derajat dia lihat atau melihat gitu. Nah kalau tidak terlihat semut outline Anda, ya, Anda harus ngakalin pakai billboard. Paham nggak? Nyegat pakai billboard seperti itu, ya. Nah billboardnya Anda pasang, misalkan ya di sebelah sini nih, atau cegat sebelah sini nih, sebelumnya sebelah sini nih, kan gitu loh. Ya, supaya semut ini dia sebelah sini. Paham nggak? Baik. Nah ada berita baiknya. Sekarang kata-kata terlihat semut itu untuk berbicara masalah faktor lokasi, ya, itu bisa digunakan juga dengan yang disebut namanya Wazeable, betul? Googleable. Sekarang Googleable udah ganti, jarang orang Googleable. Adanya apa? Instagramable. Benar nggak? Makanya ini loh, ini bahayanya start pameran mesti berubah-ubah. Ya. Nah sekarang orang, gini, jerninya orang nyari makanan dari mana sih? Nah kalau saya di suatu tempat sekarang nyari makanan, saya mesti apa? GoFoodable. Saya buka GoFood meskipun nggak beli lewat GoFood. Terus saya lihat terlaris dan terdekat. Benar nggak? Ayo sekarang behavior kita loh. Nah dengan ngerti jerninya ini kita ngerti dia harus terlihat di mana. Paham nggak? Ya. Nah bisa jadi nanti kemasan yang pertama diambilnya itu, ya, kalau produknya ditawarkan secara online, yaitu di sini, ya, iklan yang pertama terlihat, yang catchy. Berita baiknya, ya, di zaman disruption ini, ya, ini saatnya UKM melejit, ya, bersaing bersama dengan perusahaan besar. Ya, terutama yang GoFood tadi itu berita baiknya. Ya,
Jadi sebetulnya kalau dikatakan manfaatnya GoFood itu banyak banget buat UKM, sangat banget. Ya, banyak banget buat UKM ya. Yang namanya martabak aja 3 juta martabak per bulan misalnya. Per bulan pesanan martabak. Jadi kalau ibaratnya wah itu si siapa? Nadiem lah ya. Kan dia punya big data-nya kan. Saya bilang nih, Nadiem, gua nih mau usaha apa ya kira-kira bukan langsung laris. Boleh lihat datanya dong. Aku mau usaha kuliner nih. Oke, sebentar ya cek martabak deh 3 juta. Oke. Harga rata-rata martabak itu yang dibeli berapa? Varian rasanya apa saja? Di mana pengiriman tergemuk? Kenapa pengiriman tergemuk? Itu adalah lokasi bukaku yang bukan langsung laris. Behaviornya jam berapa orang pesan? Jalur semut pulang, jalur semut belakang. Berangkat. Atau siang hari. Ketahuan, ngerti? Jadi saya dengan minta data dari si Nadiem, saya bisa membuka martabak dan kemudian langsung laris. Nggak perlu saya minta-minta sama bapak saya. Jadi cukup ya, bukan langsung laris dari datanya Nadiem doang. Simpel ya? Nah inilah kekuatan big data itu seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Paham ya kira-kira tadi yang tanya Mas ya? Nah, tadi sampai mana? Distribusi promosi tadi udah kemasan yang pertama diambil sudah ya. Soal distribusi promosi, penyebar virus. Nah saya mengatakan 5 ini adalah urutan, yang kedua ini adalah akselerasi. Penyebar virus itu pada dasarnya saya ambil dari tipping point. Ya, sampai sekarang terus terang Yo Bisnis pun juga masih nyari penyebar virusnya. Karena pasar yang saya bidik adalah semi sleeping. Bisa dikatakan sleeping Mas ya. Kenapa? Karena orang pasti banyak mau jualannya via marketplace. Ya. Meskipun banting-bantingan harga nggak karuan. Oke. Nah, atau sosial media. Makanya mengedukasi orang untuk beli, untuk berjualan di website itu masih berat. Mengedukasi. Kalau di luar sana sudah paham. Ya. Jadi ibaratnya website is a must. Ya, marketplace ya itu juga iya, tapi jika stand pameran bukan strategi jangka panjang. Itu buat taktik jangka pendek aja. Oke ya, lanjut. Nah penyebar virus ini yang menipping, ya, yang membuat produk kita cepat laku dan cepat didengar, ya, cepat didengar di pasaran sehingga orang mencari-cari produk kita. Oke, makanya saya buat 3 yang menyebarkan virus itu: star atau bintang dengan banyak follower atau fans, ya. Kemudian apa? Komunitas. Yang ketiga, sosial media. Ini bisa dikombinasikan. Komunitas itu kumpulan banyak orang dengan interest yang sama. Katakanlah kalau komunitas itu setiap orang punya 1000 follower atau friends, ya, ada 100 orang berarti 100.000. Nah, kalau start itu 1 orang punya follower 100.000. Nah, gitu aja gitu. Ya. Nah, kalau dipakai di mana? Di online, backlink lah gitu. Ya. Jadi kalau di Google kan ada namanya backlink kan, SEO kan. Yang nge-backlink ini trafficnya 100.000 atau trafficnya 1000 kali 100 backlink. Nah gitu aja simpel. Pada dasarnya online sama offline itu wis podo wae gitu. Ya, kalau kita dapat nalarnya. Ya, lompatan konversi itu timing contohnya. Ya kayak Gaza melakukan timing yang tepat ya pada saat tripik itu masih naik-naiknya kenceng-kencengnya juga iya, terus Instagram ya itu juga timingnya tepat banget ya, terus juga termasuk insentif ini pemberian kalkulasi insentif kepada reseller kita itu berpengaruh juga ya, baik insentif itu secara material ataupun emosional juga harus di-create ya. Ibaratnya gini loh, anak muda, mungkin anaknya orang kaya, jualin produknya Gaza, receh buat gua. Tapi, lu jadi desainnya jadinya nggak keren dong, ya. Jadi desainnya jadinya keren, kan itu istilahnya begitu. Ini kan sesuatu yang mengangkat image. Kenapa kok keren? Oh, misalnya si Radit juga mempromosikan ini loh, kan gitu kan. Ya, jadi reseller juga ya, bisa begitu. Ya, salah satu artis yang jadi reseller, yang lain followernya jadi reseller semuanya. Itu contoh saja gitu ya, lompatan konversi dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Nah, penggunaan 7 formula paling spesial adalah untuk proyek bintang, yang jelas kan. Oke, jadi untuk membidik bintangnya. Oke,
Oke, nah kalau teman-teman jeli banget masalah bidik pasar potensial, sebetulnya ini mendalam sekali masalah bidik pasar potensial. Cuman kadang teman-teman cuma bilang apa? Yang saya sering ngomong misalkan, coba pikirkan makanan yang sudah lama eksis di pasaran. Kemudian belum ada merek yang terkenal. Misalkan kalau saya nyebut sesuatu, saya nyebut Resource, ada nggak merek yang terkenal di Malang? Yang enak banyak mas, tapi yang terkenal nggak? Saya tanya yang terkenal ada nggak? Nggak ada. Itu adalah celah untuk nge-branding Resource. Belum ada yang nge-branding Resource. Nah saya bilang, namanya bisnis itu banyak banget kalau udah pakai teori bukan nasionalis. Oke, yang potensial banyak banget. Ya, saya sering nyebut juga Jakwe. Jakwe sudah eksis 100 tahun. Yitman pun ya di filmnya pada saat kecil sudah makan Jakwe. Ya, artinya 100 tahun ada nih. Ya, tapi pas bisa nyebut Jakwe, ada yang terkenal? Nggak ada. Pasar potensial. Ngerti ya? Nah, tapi teman-teman cuma lihat itu doang. Padahal sebetulnya pasar potensial itu ada, saya sebutkan 11 plus saya tambahin satu yang terakhir. Ngerti ya? Dan ini masing-masing kan bisa dibedah. Banyak produk berkualitas tapi gagal tren. Ya, dulu pernah ada nih ya produk, ya, terus dia tapi nggak sampai boom gitu kan? Sudah turun. Ada yang tren sesaat terus turun, kan begitu ya? Dan seterusnya ya, berhasil tren tapi nggak bertahan lama lagi. Contohnya kayak cappuccino cinco kan gitu kan ya. Sekarang mungkin Milo, kapal Milo gitu ya. Ini tren sesaat, tapi apa? Perhatikan baik-baik, nanti dia akan turun. Kenapa? Karena jadi komoditas. Terus kedua, tidak ada yang benar-benar serius menggarapnya. Mereka adalah para, maaf ya, tanda petik oportunis, tapi tidak sampai yang negatif ke kapitalis kan. Ya, oportunis yang bisanya cuma ATP loh, amati tiru plak. Ya. Nah, mereka tidak menjaga kualitas juga. Sana buat ini, kita buat ini, patah. Itu bukan entrepreneur sebenarnya. Ya, kalau entrepreneur itu punya daya saing yang tinggi banget gitu. Misalkan gini, dia pas makan kepal Milo, ya, apa sih yang dicek jerninya? Ya, misalkan saya nggak pernah makan soalnya kepal Milo seperti apa. Ya. Saya cuma tahunya extrude doang kan, dikasih Milo, kasih macam-macam kan. Baik, pas makan kita cek jerninya, bagaimana? Kan dijajakan di mangkok, betul? Terus diserut atau dikepal? Diserut di kepala, baik. Terus dikasih Milo kental, baik. Ya, jadi kelihatan di atasnya. Terus sama apa lagi? Topping, baik. Pas Anda makan, ada sesuatu yang ada protes kan? Biasanya, atau nggak habis atau apa? Pemanisan, baik. Ya, terus apa lagi? Esnya apa? Nah, itu contohnya. Oke? Contohnya itu. Ya, cuma satu itu aja bisa jadi diferensiasi loh. Ya. Nah, misalnya salju Milo ada ganti, bukan kepal Milo. Ngerti ya? Paham ya? Ada namanya salju Milo. Ya, lebih lembut dan meresap. Contoh itu aja yang simpel. Ngerti ya? Kita tuh kurang kreatif dalam hal itu. Padahal kalau kita belajar customer jenis sebentar aja, dapat nih. Ngerti ya? Termasuk yang sering saya bilang kalau di Malang ya, ini apple pie. Kenapa apple pie kok selalu bentuknya piringan begini? Nah, terus balik lagi, pas kita mau makan apple pie, biasanya apa yang dilakukan? Buka plastiknya yang ada bagian perekat kan? Ya, ada dua macam orang makan apple pie. Dikeluarin, kan ada alasnya kan? Dikeluarin alasnya, terus dimakan begini. Betul? Dibuang plastiknya, gitu kan? Ya. Nah, atau dikeluarin kertasnya, terus dimakan, plastiknya dilipat ke dalam duluan supaya nggak nempel ke sini, ya, bagian yang perekat, ya. Gitu kan? Kalau ada saya peragakan nih. Nggak ada ya? Ini contoh ada nih. Baik ya, ada di mami dia ya. Ya, perhatikan baik-baik. Gak apa mami ya, saya jadikan contoh ya. Ini contoh nih, Anda lihat, perhatikan baik-baik. Customer jenis saya. Tapi duduk ya, tapi saya nggak usah makan, saya kasih contoh aja. Saya buka, ini bagian perekat kan? Apa saya lakukan? Saya lipat begini, benar nggak? Supaya ini nggak nempel. Ini kalau saya makan badan kondisi begini, jenggot saya nempel-nempel, apa? Kumis saya nempel-nempel nih, benar nggak? Ya, ini loh. Kalau saya makan dalam kondisi begini, ini kan ketutupan gini nih. Ngerti nggak?
Ya, ini saya lipat dulu kan. Siapa yang melakukan seperti ini? Angkat tangan. Baik, ya. Nah, baik. Kemudian apa? Kecuali ada yang keluarkan loh. Ada yang mengeluarkan begini. Makan begini. Siapa yang makannya begini langsung? Baik, oke. Siapa yang makannya begini? Tarik begini, taruh di sini, gini. Oke, baik. Ini harus di riset, saya ngerti. Banyakan yang mana? Nah, kenapa saya makanya bisa keluarkan? Karena sering ini kan belum keluar kota nih. Kalau udah keluar kota, ya, ini remuk di pikirannya. Betul gak? Kenapa? Karena bentuknya piringan. Siapa yang menentukan aturan bahwa apple pie harus piringan? Nggak ada kan? Ya, tapi semua apple pie jadi piringan. Oke ya? Ya, berarti kan ya? Baik. Piringan itu punya kelemahan satunya apa? Isinya nggak merata. Yang paling pinggir kurang merata isinya. Paham ya? Jadi rasanya kan berbeda dari yang pinggir sama yang tengah. Coba bikin baik-baik. Customer journey. Oke. Nah, pas Anda mau makan begini, ya, ini kan merotol-merotol, ya, apa? Nah, bawahnya. Ya. Jadi benar-benar di bawah-bawah, betul nggak? Ya, Anda makan seperti itu. Terus akhirnya pas terakhir habis begitu, terus kita begini. Saya begitu akan baik ya. Nah, kita lihat customer journey-nya ya, teman-teman ya. Nah, dengan begini kita bisa membuat product improvement. Beda bentuk, dilabeling, dimerkin, dipositioningkan dengan tepat, jadi yang baru. Besok Mas Anggara ada yang buat ya. Kalau Mas Anggara ini orangnya actionnya wah luar biasa. Action oriented. Itu juga ada perhatikan kenapa kok apple pie-nya McDonald bentuknya pipih. Betul? Terus didorong, tapi buat saya itu bukan pie, itu apa ya? Pastel apple. Ya. Masalah digoreng gitu ya. Kan dia digoreng gitu loh, bukan di open loh. Nah, dia bagus tapi caranya, dia memperhatikan customer journey, didorong gitu. Ya, terus bentuknya pipih gitu. Nah, udah beres tuh. Ya, nggak perlu cost tambahan untuk kertasnya ini juga. Paham nggak? Oke ya, saya lanjut. Ini kalau dibedah banyak macamnya. Itu baru bicara masalah pasar potensial. Oke, baik. Ada pertanyaan seperti gini biasanya. Mas J, bagaimana kalau dia terlanjur jalan baru sadar formulanya? Atau ada pertanyaan yang lain, masalah pasar potensial? Ya, baik ya, lanjut ya. Nah, maksudnya apa nih? Saya terlanjur jalan nih, ya. Terus baru nyadar formulanya. Ternyata saya salah nih. Misalkan salah bidik pasar yang berdarah. Oke? Ambil contoh nih misalkan ya. Ada salah bidik pasar yang berdarah gini. Ini contoh lah gitu ya. Pokoknya pasar berdarah simpel. Atau pasar yang akan cepat berdarah itu simpel. Demand besar, supply juga gampang. Ngerti? Makanya kalau punya usaha, Mas J, aku pengen punya usaha yang modalnya kecil, gampang, untungnya gede. Kalau ada yang kayak gini, mesti cepat saturasi. Ngerti ya? Cepat berdarah-darahnya. Ya, sama nih. Import-import itu barang itu nanti kan cepat berdarah. Apalagi merek-merek yang sudah jelas ada di pasaran. Casio, Swiss Army. Yang gini yang gampang, ya, cepat. Ya. Nah, cepat begini juga cepat begini. Nah, ini bagaimana Mas J? Nah, simple. Kalau yang seperti gini, saya akan mengacu pada ekosistem bisnis atau revolusi bisnis model materinya, ya, namanya produk pasangan. Ya, ya. Tadi yang ini mengacu ke produk pasangan. Artinya apa? People who buy this, so buy this. Cek research, ya. Cek aja di Amazon deh. Amazon, AliExpress itu dia apa ya? Istilahnya namanya pakai apa? Analis artificial intelligence-nya canggih dia sudah. Jadi dia sudah bisa langsung mengeluarkan algoritma, ya. Pembelian ini, orang beli ini, biasanya beli ini, biasanya juga beli ini. Nggak berapa lama beli ini, ya. Bukan bandel ya. Bandel berbeda. Kalau bandel itu biasanya lebih kecil nih. Beli ini. Enggak. Tapi dia beli ini, nggak berapa lama kemudian dia beli ke tempat toko yang lain, tapi bentuknya berbeda. Contoh begini, orang yang beli jam juga membeli tas. Itu dia punya big datanya. Ngerti ya? Punya analisisnya. Orang yang beli jam juga biasanya membeli tas, misalkan tas sling bag ukuran iPad mini atau 8 inch. Contoh begitu. Ya. Ini contohnya teman-teman ya. Ini
ini mereka punya. Ya, makanya sudah ngerti begitu satu orang beli ini, biasanya diiklanin itu, loh kok tahu ya mau beli ini ya? Sekti banget tuh, ya Amazon, sekti banget nih namanya AliExpress. Enggak, mereka canggih banget. Sampai apa? Pas begitu kita scroll AliExpress ya, kita sudah sering search kan, kita sering search. Itu AliExpress bisa menawarkan produk-produk yang tidak kita pernah search, tapi yang menjadi interest yang berpasangan. Paham nggak? Ya, nanti ya. Anda lihat, makanya pas begitu ada di AliExpress, ini, scroll nggak bisa habis, sejam 2 jam nih, scroll nggak bisa habis nih, dan menarik, ya, itu saya riset itu, ya, wah luar biasa canggihnya, ya. Setelah itu baru diskusi sama tim, piye misalnya gini kan, ya. Nah ini kan kita baru nanyain kan, outsourcing kan dia punya semacam open source-nya dari Google punya analisis big data yang open source tuh. Nah kita baru mau nyoba ya pakai itu. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi cari produk pasangannya. Kenapa? Karena punya database-nya. Jadi database tadi itu jual produk berdarah itu dipakai buat produk penetrasi. Kalau mau ada balik begini loh, Mas J, di depan itu adanya produk berdarah. Bagaimana? Ya sudah, genjot itu. Apalagi apa? Produknya produk Cina. Ya, sudah lah banting harga aja lah. Buat apa? Ngumpulin database. Jangan ada banting harga produknya Indonesia. Ngerti ya? Ini sebenarnya produk penetrasi, kumpulin database, jualin produk yang pasangannya. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, kebalikan nih, ternyata yang dibidik adalah masa tidur kalau udah berat. Ya. Anda perlu waktu untuk mengedukasi pasar, itu tuh aja. Ya, atau kalau Anda beli pasar yang tertidur, ibaratnya Anda nanam sawit. Ngerti ya? Anda butuh nyiramin. Anda jadi tinggal nyari sapi perahnya untuk tumpang sari. Simple. Contohnya, yuk bisnis ini, ya startup digital yang membangun infrastruktur yang jelas lama. Ya, kayak Blibli.com aja merencanakan 8 tahun baru mulai untung. Ya, baru mulai untung. Nah, apalagi kayak bisnis nih, amunisinya kurang ya, bisa jadi 10 tahun nih. Ya. Tapi insya Allah kita tahun ini sudah mulai untung. Ya, maksudnya big event operasional sudah hampir tertutup, udah hampir tercover. Lanjut ya. Nah, terus bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kita tumpang sari. Jadi kalau ada nanam sawit, kehabisan amunisi, tumpang sari sekitarnya. Paham nggak tumpang sari? Tumpang sari ada nanam palawija loh. Nanam yang panennya bukan 4 tahun, tapi panennya 2 bulan, seperti jagung. Ya, kacang panjang. Pare, ya okra, 2 bulan. Oh, ngerti masih? Saya pernah jadi petani, saya nanam. Batamnya, jadi saya ngerti. Itu Mas Hari kan, seperti itu. Oke, nah ini simpelnya seperti itu aja teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya silakan, Mas Ulum. Untuk furniture sendiri yang di posisi produk yang ngangenin kira-kira yang bagian apanya Mas ya? Karena yang namanya orang beli meja kan paling sekali beli untuk berpuluh-puluh tahun, kadang-kadang seperti itu. Ini bagus banget ya pertanyaan, dan ini sering terjadi sama kawan-kawan produsen. Ya, sama kawan-kawan produsen ya. Baik. Saya juga pernah ngomong sama Iqbal dan Dita. Oke. Tentang hal ini. Nih ya, saya bercontoh. People who buy this, so buy this. Orang yang beli furniture juga beli apa? Aksesoris, baik. Contoh ya, orang kalau beli lemari sekali atau sering? Sekali. Kalau beli rak pojok, sekali. Kalau beli bangku soto, kalau beli lampu hias, ya. Nah, sekali itu Anda. Saya beli bambu, itu bisa berkali-kali. Ya enggak? Karena buat tamu, buat hiasan, ya. Rak itu, ya ini kalau bisa dibilang, ini kan ini yang frekuensinya paling sering yang ke bawah. Paham enggak? Cakep nih. Buat di office, buat di sini. Ya. Kalau lemari cuma sekali, tapi kalau yang rak
seperti rak itu maksudnya rak kecil itu loh, rak pojokan kecil itu loh. Ya, apa namanya istilahnya mah? Ya meja rak kecil itu loh. Gini kan, ya, contoh begitu kan. Nah, itu bisa ditenteng, bisa mudah dikirimkan, apalagi kayak IKEA itu, ya, kalinya didinginkan, itu bisa berkali-kali itu. Ini tambahin di situ. Ya, ngerti kan? Nah, ini juga termasuk dalam kategori keinginan, bukan kebutuhan. Nah, ngerti ya? Market yang mini, ya, market wants, bukan market needs. Lemari butuh cuma sekali. Ya, tapi kalau yang biasa-biasa, waduh, ini bagus ini, wah, beli ya. Nah, coba pikirkan itu. Hiasan-hiasan yang lain mungkin kaligrafi, ya. Selain kaligrafi apa lagi? Vas bunga, baik, ya. Ini siap nggak pinter gambar? Ya, anggap aja vas bunga. Ya, oke. Nah, ini masuk ke pasar itu satu. Kedua, Mas. Tapi kan bentuknya juga gitu-gitu aja. Nah, dikarenakan dari pihak si pengrajin itu, ya, dia berpikir memproduksi kan. Nah, harusnya ini gambarnya seperti gini. Desainer itu kerjasama dengan si pengrajin atau produsen supaya bentuk jaket di Garut tidak sama semuanya. Ngerti ya? Pas kita ke Garut itu loh, jahitannya bagus-bagus loh, serius, bahan juga oke kan, tapi modelnya seragam semuanya. Ini kayak panti asuhan apa nanti? Ya, benar ya? Nah, ini yang kita nggak punya. Apa? Harusnya juga dibalik, para desainer itu tidak usah fokus ke produksi. Kenapa? Seringkali ya, desainer begitu fokus ke produksi, itu desainnya juga, produksinya juga berantakan, nggak kualitasnya benar-benar jaga. Ya, pada dasarnya apalagi kalau beda ya, kayak Osi masih agak mending ya. Osi ini kan desainer, ya, tapi produksinya sekarang dipegang sama Rian ya, sama suaminya, ya, yang otak kirinya agak sedikit dominan kan, ya. Nah, Osi ini kan dominan nih, ya. Jadi baiknya luar biasa kan dia sama karyawannya, wah sudah deh, melenceng dikit nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi kalau Rian kan ketat banget kan, gitu kan. Nah, ini masih mending. Tapi kalau mereka misalkan tidak berpartner seperti itu, udah mendingan berpartner di outsource gitu loh, ke tempat produsen yang sudah jelas-jelas kualitasnya bagus. Paham ya? Produksi misalnya seperti itu. Nah, ini harusnya berkolaborasi antara produsen, desainer dan juga dengan marketer. Ya, harusnya begitu. Ya, nah, jadi desainer nanti ini yang saya kepikiran nih, Osi ya. Kalau ramalan saya, kemungkinan besar desainer setelah kita disrupt. Kalau tidak mau masuk ke sesuatu, ini saya pemikirannya simpel. Mungkinkah suatu saat desain itu diupload di marketplace? Desainnya top. Contoh begini nih, saya misalkan sama Mas Ari membuat kluster produksi ya yang ada di masing-masing kota, ya, Semarang apa mana-mana atau paling enggak di beberapa titik strategis kota, ya, buat kluster produksi. Oke, terus ya, saya buat marketplace desain, aku desain di sini, nggak usah mikir produksi. Setiap kali aku produksi, kamu dapat royaltinya. Masa nggak? Ya, ayo saya tanya, ini bisnis modelnya mirip sama mana? Hah? Spring. Ya, bisa kan? Masuk akal? Masuk akal. Desainer, jadi nanti besok bisa jadi, ya ini satu spring, kedua atau nggak apa? Tempores. Ngerti ya? Tempores, ya. Sekarang tuh makin canggih makanya, ya. Ini menakutkan kayaknya. Sudah ada? Udah di mana? Marketplace-nya apa namanya? Ya, model desain kan? Cuman kan permasalahan gini, kalau tidak pakai platform, tidak bisa dideteksi secara transparan kan? Bisa aja gini, oh aku produksinya cuma 100 kok, ternyata produksi 200. Nanti ya, kalau pakai platform, dia transparan. Ya kan? Nah, bahkan si platform ini pun juga nanti mungkin outsource lagi produksinya di depan kluster produksi. Kemudian kluster produksinya sudah ada yang dapat
sertifikasi. Ya, contoh begini nanti tempat OSI kan, aku hanya boleh diproduksi oleh desainer kelas kelas A sama kelas B. Yang kelas C, kelas D nggak boleh produksi punya aku. Ya, kalau iya nanti kamu tak tuntut kan begitu. Contohnya begitu. Ya, nggak boleh pakai nama OSI. Ya, Rosi Ramadi nggak boleh. Ya, jadi yang boleh pakai Rosi Ramadi hanya produsen yang tertunjuk. Contoh begitu. Nanti bisa. Ya. Dan sekarang sudah keluar namanya XX kan? Ini co-branding. Ya, ini X itu X ini. Ya, nah nanti kan bisa keluar yang seperti itu tuh ya. Misalkan Rosi Ramadi atau Gadiza X Respiro. Gadiza diproduksi di Respiro kan gitu. Itu contoh tuh. Ya kan? Nah, nanti Respiro ini kan akan mengeluarkan masuk ke tempat hulu nih. Mas Arif akan masuk ke tempat hulu yang namanya Pirotex. Larinya kemana? Ke bahan. Ya, jadi nanti Rosi Gadiza X Pirotex. Serupa dengan yang sekarang kalau ada tahu namanya Lycra. Ya, Gore-Tex kalau sepatu. Sama, sekarang bahan itu yang tadinya nggak pernah kepikir untuk di brand, sekarang bahan di brand bahkan menguasai. Ya, Mas Ali bahkan bilang Gore-Tex itu menguasai 70% market outdoor. Sepatu outdoor ya. Produk outdoor, produk juga iya. Ya, 70% sepatu outdoor. Kira-kira itu nilainya berapa, Mas? Kira-kira? Bisnis outdoor itu kalau tidak salah masih data masih saya nggak update data di European Outdoor Exhibition itu kurang lebih turnovernya sekitar $4 billion per bulan. Billion itu berarti miliar. Iya. Per bulan. Per bulan. Seluruh dunia itu ya. Ya masuk akal teman-teman, soalnya apa? Anda tahu nggak? Eiger itu berapa omsetnya sebulan? Pasarnya tahu? 100 miliar sebulan. Eiger kok? Anda tahu nggak? 3 second itu omsetnya berapa sebulan? Ini kalau ini warnanya 40 miliar, 45 miliar sebulan. Wah, jangan diremehkan loh, itu yang sudah merek loh, belum yang bulunya. Ya, oke ya, lanjut ya. Nah, Ya, kayak yang tadi disampaikan Mas sebetulnya sudah ada Mas di Europe itu sudah menjadi tren karena brand-brand baru untuk membuat collection itu kan mahal. Iya. Produk collection. Indie istilahnya. Iya. IDEA kalau di Europe yang terkenal IDEA. IDEA. Coba lihat IDEA.com atau IDEA.apa gitu. Nah, itu satu collection itu kan rata-rata kalau dikerjakan desainer. Nah, ini kan nyambung dengan ini tadi. Kelemahannya kan kita ini nggak punya desainer yang berkualitas. Iya. Kalau harus bayar desainer yang bagus itu kan mahal. Iya. Satu collection itu rata-rata sekitar 30.000 US. Desainnya doang. 30.000 US. Nah, itu kan one time pay tadi ya. Yang mereka lakukan sekarang di sana, mereka buka booth cukup besar di European Outdoor di British Haven di Jerman bagian selatan gitu, mepet dengan Switzerland. Nah, di situ brand-brand baru itu larinya ke situ dan larinya seperti yang Mas bilang tadi royalti. Dia nggak perlu bayar. 30.000 itu nggak perlu bayar. Nah, nanti dia bayarnya royalti, dia produksi berapa, nah dia bayar. Nah, cuman belum ada platformnya. Tapi itu sudah mulai, udah dari 10 tahun yang lalu. Ada platformnya tuh di Indonesia ya, terutama untuk genjot ya produksi Indonesia. Wah, keren banget tuh. Ya kan, ini cara mendisrupt nanti fashion Cina masuk ke Indonesia. Itu baru kan bicara fashion, nanti belum food, belum craft, food fashion craft. Ya, ya, insya Allah ya. Nanti kita buat ya teman-teman. Atau yang punya ide boleh. Saya mau siap untuk sharing sama kawan-kawan ya. Tapi untuk kepentingan Indonesia, asal makna suksesnya benar. Ya, Mas Arif ya. Makasih Mas Arif. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, kenapa harus urutan? Ya, ini saya ambil contoh nih ya teman-teman kalau tidak urutan. Jika satu dilewatin, tidak ada pasar potensial, nggak ada riset dulu pasarnya, tahu-tahu langsung menciptakan produk anemi. Oke, nah, tapi target pasarnya belum tentu ada, ya kan? Produknya sudah nggak ngeni. Yang paling sering kejadian itu
Itu orang datang ke tempat saya terus gini nih, bawa kemasan, bawa produk nih. Terus nih, Mas J, menurut aku gimana? Menurut Mas J, produk gimana? Ya, itu yang paling sering terjadi gitu, ya. Nah, sebentar, ini produkku, Mas gimana itu apanya? Iya, aku mau minta penilaian dari Mas J, produk gimana? Ini kemasanmu gimana atau produkmu gimana? Saya tanya begitu. Ya produk sama kemasan. Kalau produk, aku tidak tahu sebelum aku mencoba. Yang tahu yang tahu target pasarmu. Dan aku belum tahu target pasarmu. Misalkan dia bawa pai susu tempat saya nggak suka susu. Keju, nggak suka keju. Saya bukan target pasar Anda. Paham ya? Ngerti ya teman-teman? Dan ini yang sering terjadi seperti ini. Datang sudah bawa kemasan. Ini nggak benar. Yang kedua, jika dua dilewati, ya itu potensi repeat ordernya kurang. Dua dilewati. Yang paling sering dua dilewati langsung lari ke kelima, ya menyebar virus ya. Kelima iya. Apa? Recruit reseller. Ya. Ini kejadian sama Dian juga ya. Diana, ya kan? Pas awalnya begitu ya, sampai Diana melakukan ulang uji ngangenin. Jadi wawancaranya simpelnya begini, waktu kan 2015 akhir ya, November ya. Saya bilang, oke deh, aku mentoring kamu, tapi aku minta data. Nah terus data yang saya lihat apa? Oke, repeat ordernya. Ternyata ada repeat order tapi lewat reseller waktu itu Mas Yan. Nah, repeat order via reseller itu bukanlah data repeat order. Ini yang teman-teman harus tahu. Repeat order yang sesungguhnya adalah repeat order langsung ke end usernya. Maksudnya apa? Reseller repeat order belum tentu menjual sama orang yang sama. Yang seringkali kita dapat data gelap kalau lewat reseller. Ngerti ya? Makanya ini kenapa kalau saya insist menggunakan platform distribusi kerakyatan itu nanti untuk memproteksi produsen dari data gelap tersebut. Supaya kalau nanti si reseller ini menjualkan, Anda tetap dapat datanya. Ya, tinggal nanti kalau ada nakal, ya itu tanggung jawab moral Anda sendiri. Ya kan? Tapi kalau Anda nanti seandainya reseller nanti ini tidak menjadi reseller lagi, ya datanya Anda masih bisa miliki, nggak hilang data itu. Ya, ini yang kita mau buat ini ya. Nah, jadi dia singkat cerita, ya waktu itu saya tanya, kamu cek repeat ordernya? Oke, udah kontak-kontak, ternyata katanya enggak, belum pada repeat karena belum habis Mas. Ya, dan begitu kan? Terus saya tanya, belum habis, emang habisnya berapa bulan kalau dipakai rutin? 3 bulan, wah kelamaan itu tuh monitor. Kecilin kemasannya menjadi kemasan 1 bulanan. Karena kalau skincare kan bilang 1 minggu belum terasa mungkin ya dia. Baru 1 bulan terasa, 1 bulanan. Ya, dikecilin kemasannya, di uji yang lagi. Ya, begitu repeat ordernya tinggi, baru di launching. Dan itu Diana melakukan uji yang ulang setahun ya Diana. Uji yang top. Tapi 2017 ya begitu ujiannya lolos digenjot efek baru ya boom sekarang ya. Lanjut ya. Nah jika 3 dan 4 dilewati ya produk bagus tapi nggak diketahui oleh orang lain ya yang sama lah gitu loh. Growth-nya tadi terlalu organik misalkan gitu loh. Makan di tempat sana enak meskipun tempatnya jorok atau tempatnya nggak strategis, nyelempit, mereknya nggak jelas. Mereknya apa? Butini. Kenapa? Namanya Butini yang jualan. Ya, Mas Jito. Namanya Jito gitu. Ya kan? Nah paling repot itu kalau pakai namanya Jaya semuanya. Oh Jaya mana? Jaya Pusat WC? Atau Jaya Pembersih Lantai? Jaya bangunan yang lain kan ya? Sama semuanya kan? Jaya semuanya. Ya, tadi ambil contoh nih ya teman-teman. Ini yang melompati 3 sama 4. Ya, dia datang ke tempat seminar, saya lupa ya seminar yang mana. Mungkin yang terakhir tuh ya, Iruna ya. Ya, dengan Iruna, produksi dengan Iruna, dia datang nih. Nah, saya nih sampel kemasan seperti gini nih. Saya makan. Wah, ini enak nih kamu nih. Cuman kurang dikit nih, terlalu manis. Kalau terlalu manis nanti akan repeatnya kurang. Cepet enak, cepet kering gitu namanya. Nggak enak di sini ya. Nah, coba manisnya kurang dikit. Berapa? Saya pecinta kuliner Nusantara kan. Kalau kuliner Nusantara insya Allah saya ngerti lah. 1/4 enak, 1/8 enak, 1/12 enak saya insya Allah ngerti gitu, ya. Bisa dicicip kurang ini nih. Sudah.
Selesai. Terus saya bilang ini produkmu bagus, udah insya Allah lolos ujian. Masalahnya adalah kemasanmu elek, kedua kegedean. Orang beli segini harganya berapa? Di atas 50.000, 60.000 saya. Mahal nih, almond kan? Ya, almond kan mahal kan? Nah, saya bilang kecilin kemasannya supaya barrier to entry-nya kecil. Ya, artinya apa? Hambatan untuk membelinya, untuk mencoba pada saat awal, ya itu kecil. Ingat selalu rumusnya, small package for trial customer, ya, big package for loyal customer. Kemasan kecil untuk uji coba atau untuk orang mencoba membeli, mengicipi, ya. Kemasan besar untuk orang yang sudah loyal. Paham ya? Nah, terus dibuatlah sama dia kemasan berapa ya? 60 gram atau berapa gram? Saya lupa. Harganya 26.400 ya. Sekarang lagi promo di Konspirasi Snack. Di konspirasisnack.com ya. Nah, terus dia kemas, ya dikemas. Kacang itu singkatan jadi raja kacang. Saya bilang sama dia, kamu raja kacang susah deh kamu untuk didaftarkan harganya, ya terlalu generik. Terus dia buat akhirnya si racang. Dan simpel ya si racang, ya kemasannya cakepin, bukan langsung laris. Ya, apalagi dibantu endorse. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, sudah terlanjur menggunakan distributor area atau reseller ini juga iya. Ini distributor area itu analisisnya gampang. Ya, ini nih orangnya dari sini. Ya, Adi ya yang punya kebun. Secara produksi sudah oke lah. Saya bilang namanya acceptable quality. Buat saya susah akan mengatakan enak dia. Kalau saya bilang kebab enak itu jangan terlalu tebel, ya, jangan terlalu tebel kulitnya, kecuali kulitnya memang enak. Nah sekarang kalau terlalu tebel gitu, saya nggak merasakan menikmati dalamnya isinya. Gitu. Ya, ini bolak-balik saya ngomong gitu. Oke, lanjut ya. Nah waktu itu saya bilang sama Abdi, simpel begini, saya tanya, Di kamu udah usaha berapa lama? 3 tahun waktu dia, kamu bilang 3 tahun. Omset berapa? Waktu itu masih 150-an per bulan. Ya, saya bilang gini, wah 3 tahun dengan produkmu yang menurut aku sudah cukup mahal ini, ya, ini mesti ada yang gak beres. Ya, kemungkinan besarnya di saluran distribusi. Terus saya langsung nebak sama dia kan, kamu pakai distributor area? Iya masih. Wah, teritorinya kan dikunci ya? Iya. Targetnya berapa sebulan? Ya saya cuma 10 juta berapa ya? Sebulan ya, saya lupa. Ya 10 juta ya. Wah, kena kamu. Ya. Gimana? Belum saatnya kamu pakai distributor area. Ya, kamu distributor area biasanya tidak mau mempromosikan. Distributor area itu ciri khas dari conventional distribution. Oke, area, teritori, kunci. Ya, jarang distributor area itu mempromosikan. Distributor area konsepnya kayak stokis. Ya, paham ya? Nah, kecuali kita targetin dia, ya kita push dia, bisa juga. Jarang dari teman-teman ini yang ngerti ilmu distributor sih. Saya ambil contoh begini. Siapa di sini yang menjual produk pakai distributor area? Katakan. Oke, baik. Nah, apakah Anda memberikan target setiap tahun atau per bulan? Ada? Pertanyaannya, pada saat mau membuka suatu area, apakah Anda minta setoran dari dia berapa titik yang Anda berjual? Nah, ya, harusnya yang benar bisa distributor area. Ya, ini kalau yang saya dulu lakukan, saya mau nyebut satu area nih, ya, saya kirimkan orang nih untuk mapping duluan. Atau distributor area harus melaporkan ke saya ada berapa titik distribusi, ya, yang akan kamu penuhi. Misalnya gini, Kademi produknya kan untuk baby, ya. Oke, titik distribusinya apa aja? Hypermarket, oke. Terus baby shop, terus stationery masuk nggak? Nggak masuk. Udah. Atau middle mart, seperti kayak Yogya, nggak masuk juga? Nggak masuk. Berarti cuma 2. Baik. Nah, 2 ini pertanyaannya, ada berapa banyak di satu kota? Suruh mapping dia dulu, suruh nyetor. Ada sekian titik store, oke. Berarti lebar satu store berapa? Nanti ini untuk forecast, untuk membuat perencanaan penyimpanan stok awal, ya, dan stok-stok berikutnya. Paham nggak? Nanti untuk menghitung kapasitas produksi juga, ya, supaya kita nggak nanti kelimpungan gitu loh. Paham ya? Nah, ini nanti kita
juga boleh mengenakan penalti sama dia. Kalau begitu kita datang, misalkan produk unggulannya adalah akademi yang carriernya, baby carrier ya, oke, ya gendongan bayi, ya gendongan bayi. Nah itu harus ada di setiap toko baby di kota tersebut. Begitu saya datang terus saya sidak, ada akademi yang carrier gendongan depan, nggak ada. Ya kita punya perjanjian, misalkan availability-nya tingkatnya adalah 90%, oke, misalkan ada 100 titik, berarti ada 10 titik yang diizinkan tidak ada, gitu ya. Contohnya begitu, tapi biasanya availability nggak ada yang namanya 90%, 99,99%. Artinya Pak, setiap 10.000 satu baru nggak boleh ada. Serius teman-teman, ya. Apalagi kalau ada di industri yang namanya industri makanan, gitu, atau apa consumer good yang namanya. Itu nggak bisa, itu ada satu titik aja nggak ada, kena penalti ada. Kayak rejectnya Mas Arif itu, ya sama, kena penalti. Ada distribusiin wings sama di Unilever, satu titik nggak ada, kena penalti. Kenapa? Satu titik distribusi tidak ada, kosong, menjadi celah bagi kompetitor untuk masuk. Nggak dikasih celah tuh sama mereka. Anda melakukan itu nggak? Ya, paham ya teman-teman ya? Nah makanya distributor area ini seringkali menjadi penghambat pada saat awal. Nah saran saya, mendingan reseller non teritori, ya nggak pakai teritori duluan, dibebaskan teritorinya untuk nanti kita mapping pengiriman tergemu di mana, baru dibuka distributorship-nya di situ. Paham ya? Di distributorship yang nanti yang kita maksud itu cenderung untuk stokisnya. Oke, lanjut ya. Bahaya menggunakan reseller atau formula kelima nih, ya sebelum lolos uji ngangenin. Ya, apa itu ya? Ada yang tahu nggak? Ya, bahaya menggunakan reseller nih, ya atau formula kelima D sama dengan P, tapi sebelum lolos uji ngangenin. Ya tadi itu kita nggak bisa mengukur angka repeat order yang sungguhnya dari siapa? Dari end user atau dari jadi nanti begini nih, penjualan naik, ya karena penjualan naik Anda genjot produksi, betul nggak? Hire orang lagi, beli mesin lagi, betul? Ternyata angka ini adalah angka jago jualannya Anda dan tim Anda. Berarti bukan angka repeat order. Ya, ibaratnya kalau ini lead dikalikan conversion rate, oke, gede hasilnya. Tapi ini belum menghasilkan customer, bukan customer. Ya, karena ini masih yang disebut namanya buyer. Paham nggak? Harusnya dikalikan retention rate. Ya, retention rate. Baru disebut namanya customer. Ya, ini sebenarnya kekurangannya di tempat 5Base ada satu itu, retention yang belum dimasukkan. Sampai di sini paham nggak? Hah? Paham? Punya? Enggak ya? Paham ya? Baik, lanjut ya. Jadi omset yang besar, jangan nanti Anda langsung produksi, ya tambah produksi lagi, belum tentu. Ya kalau Anda nggak bisa membaca angka repeat ordernya atau angka ngangeninnya itu, ya. Jadi omset yang besar bukan cerminan produk Anda nanti. Mungkin keahlian atau kecanggihan si penjual atau armada penjual Anda. Ya, bisa jadi satu orang ketipu, dua orang ketipu, tiga orang ketipu, dia nipu pasar lagi, nipu sana lagi. Mas yang ditipu sudah habis, ya sudah produksi turun. Bukan produksi turun, permintaan turun. Ya, produksi sudah terlanjur, hire banyak orang. Ya, stoknya apalagi sudah diimpan stok. Ya, stoknya mati, terus bagian kalau kita bukan maklum kita ngambil. Ya, kan kita kadang-kadang gini nih, ada kadang-kadang teman-teman itu yang ngambil karyawan itu bukan karena masalah mau memperkerjakan mereka, karena masalah keserakahan nih. Wah ini kalau aku seandainya bisa produksi sendiri, aku bisa menekan kos lagi nih daripada aku makmur, kan gitu ya? Nah, pikirnya seperti itu. Wah bukan karena untuk mempekerjakan orang, ya.